wabarakatuh. Di sini kami sudah bersama warga Tuman Kabupaten Desa. Sebelumnya dengan siapa? Dengan Ibu Ari. Baik, Ibu Ari. Oke, selamat malam dengan siapa ini? Bambang. Bambang. Jadi kami dari mahasiswa Unpad mau wawancara tentang keputusan kondisi. Jadi yang pertama, Awalnya kita ingin mendirikan bank sampah itu karena kita peduli sama lingkungan. Sakno, tukang sampah itu ngeker-ngeker sampah itu udah yang sudah rapi dari keluar ya rumah-rumah itu udah diiketin sama plastik, ditaruh pernah ngeker-ngeker yang sampah plastik yang diambilin doang, yang plastik yang bisa ada nilai ekonomisnya yang diambilin, tapi nggak ditutup lagi. Mereka pakai gancu. Gancu itu tahu gancu? Oh, yang buatnya Iya, yang diambil disobek. Oh ini ada dread gitu. Pakai gancu. Akhirnya itulah kejajaran tidak dikembalikan. Tutup pemulung pada. Apalagi nih. di depan itu kan ada kayak pembangunan botol plastik khusus botol plastik gitu. Ah, Nah itu tuh partisipasi dari warga di sini kayak apa? ini kalau aku minta sama kalian misalnya ya kita pakai logika. Ini bermain logika 1 tambah 1 harus 2, bukan 1 tambah 1 harus 9. Kalau 1 tambah 1 bisnis sama 9 itu bisnis. Misalnya aku minta sama sampean kasih ke sekitar 2, bunuh diri saya. Misalnya 2 keranjang sampean bantu, bunuh diri. Kenapa? Mereka ngelihat lah itu RT ini dikasih saya enggak. Ya saya yang bunuh diri kan jadinya. Akhirnya saya enggak kan minta sama sekali sama orang-orang yang datang ke sini untuk memberikan itu, tapi kita bilang ayo RT-nya masing-masing sekarang yang buat. Akhirnya jadi per RT itu ada yang buat sendiri, tapi mungkin dikelola sama RW-nya sekarang. Nah, jadi dikelola sama RW itu setiap itu. Dulu nangis saya dulu pernah. Maaf kata dari Narutama ngasih 2 geger. Loh saya mau saya taruh di sini 1, ya kan, di jalan ini. Loh kita kok nggak dikasih? Kita kan juga apa kalau dibilang nasabahnya bangsa, kita kan juga anunya bank sampah. Ayolah dikasih kita 1. Nah, kalau ini 1, 10, 1. Karena ini kita punya mesin. Ini salah mesin caca. Caca plastik. Itu botol sama timbot 300. Tapi yang kita itu bilangnya cuma 7 aja, monggo silakan ini. Yang kita olah ini cuma 7 ini. Nah, PET itu botol, Pak. PET ini botol, kayak botol-botol ini PET. Tapi ini PET. Tapi jenisnya berbeda. Harganya dijual juga berbeda. Ini lebih mahal, ini sangat lebih murah, sangat murah. Karena jenisnya berbeda botolnya. Ada jenisnya. Jadi nomor 1 itu ada jenisnya PET 1 ada sekitar 15 atau 17 saya lupa. Dari nomor 1 itu ada 17 itu termasuk botol kecap, misalnya botol kecap. Ini lebih beda lagi. Sama ini lebih beda. Ini masih di bawah lagi. Di bawahnya ini. Kalau ini paling mahal. Kayak botol putih ini kayak botolnya minyak. Terus botolnya apa? Besar yang ada warna putih. Kalau sampai pakai yang putih atau apa itu bisa botol sampo itu yang kayak gini. Bentar. Nah ini macam-macam HDPE. Ini HDPE. Ini ada HDPE putih. Ini warna HDPE putih. Ada yang HDPE warna kalau kalian kalian iksal. Nah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru itu. Ini juga HDPE. 3 bulan atau 6 bulan. Kalau yang RT itu semuanya itu langsung bayar langsung. Jadi mereka saya disuruh ngambil, di situ kita bayar. Pengaruhnya besar sekali. Termasuk mohon maaf rombeng. Nah, kan sering rombeng itu keliling-keliling. Nah, kadang-kadang kita itu juga repot juga ya.
kita bukan mau bersaing, akhirnya kadang-kadang mereka, Pak kayak ono barang kok aku. Jadi dan ya kita kasih, nah ini dia beli, harganya dia, meskipun kita tahu kita nggak ada untung, ya udah nggak apa-apa, harganya dia supaya dia bisa. Yang paling penting saya tekankan sama mereka bahwa jikalau ada barang di depan rumahnya orang-orang yang ada di sini, tolong jangan diambil, dikasih ini, karena dulu kan negatif tingginya rondan sama pemulung itu yang negatif. Khususnya ya kalau di sini kadang-kadang handphone, kadang-kadang ditaruh di itu kan pintu pagar kadang-kadang nggak tertutup atau kunci, handphone atau sendal atau sepatu yang dijemur, atau maaf kata burung yang mahal-mahal itu, itu. Jadi sekarang udah aman lah kasarnya, ya nggak aman-aman sekali sih, tapi itulah yang kita perjuangkan yang selama sekitar 8 tahun ini bisa ada nyatanya dan juga tidak ada komplain dari vendor pengambilan sampah. Karena dulu pengambilan sampah itu kasihan, udah bagus-bagus ditaruh di plastik, nggak taunya dieker-eker sama pemulung, jadi berantakan lagi. Kan kasarnya ada yang sampah dapur itu kan kita kan nggak tahu, ada yang anunya bawang, ada sisanya nasi, sisa sayuran, nah itu kan akhirnya cecer, akhirnya dia kan ngambil lagi. Kalau sudah ditaruh plastik kan dia tinggal ngambil masukin di panjangnya. Sangat dimanapun kalau bank sampah itu pasti bermanfaat kalau kita mau masuk ke RT masing-masing. Kalau saya ini ngambil sampai Magurjo, Beratang, Pondok Chandra, mulai dari rambutan, nanas sama jeruk. Itu saya kerja sama RT-nya. Saya nggak tahu mereka tahu dari mana. Mereka minta, loh Bu, saya di Grio Mapan loh Bu. Nggak apa-apa. Kita nanti sesuaikan waktunya pengambilan, sesuaikan Bapak bisanya. Karena saya tidak selalu ada di Sidoarjo. Saya kadang-kadang kalau udah keluar kota bisa sampai 2 minggu gitu ya kan. Nggak apa-apa, kita sesuaikan. Akhirnya yang Margorejo, Beratang, terus perumahan apa ya? Dulu kondisi di perumahan ini tuh banyak sampah-sampah berserakan gitu. Terus sungai yang di belakang perumahan itu kan banyak sampah-sampah yang tergenang. Bagaimana kondisi lingkungan di perumahan Grio Mapan yang sekarang ini, kayak waktu sekarang ini gimana? Ya ini alhamdulillah ya, itu kan di belakang perumahan Grio Mapan di daerah Tamasa itu kan ada seperti kayak bank sampah gitu ya. Itu warga-warga sini mendirikan kayak suatu kegiatan mengumpulkan sampah, nanti dimasukkan ke bank sampah, nanti ditukar dengan uang gitu sesuai kebutuhan warga ya. Ya uangnya nggak terlalu banyak sih, jadi cukup lah untuk misalkan untuk buat jajar atau gimana gitu ya. Apa harapan Bapaknya tentang terkait dengan masalah sampah yang ada di lingkungan Grio Mapan untuk kedepannya? Ini aja sudah cukup, karena kalau warga itu agak susah, mau disuruh bersih sekali itu susah. Apalagi semua masyarakatnya tidak semuanya sama, kesadaran masyarakatnya tidak sama, ada yang cuek. Sekarang hampir semua warga lah, itu pun kalau ada rapat itu paling 30-20% yang hadir. Iya, kan di sini sempat ada eceng gondok ya. Oh ya, Kira-kira partisipasi masyarakat sini tuh dalam menangani eceng gondok itu gimana? untuk membersihkan eceng gondok yang segitu luas dari ujung sana sampai sana, nggak mungkin kalau warga. Karena sampahnya eceng gondok itu mau dikemanain. Jadi mau nggak mau mesti Pemkab, pemerintah kabupaten. Yang mana tahun kemarin itu dibersihkan oleh Pemkab dan ditunggu oleh Ibu Wakil Bupati. Ditunggui sampai habis beberapa truk. Tapi warga tetap ikut campur. Ikut kerja bakti itu. Ikut kerja bakti. Jadi mesti dibantu sama pemerintah daerah. Kalau enggak hanya warga semua, nggak mungkin.